yang ingin saya ucapkan di hari ulang tahun NU, karena saya kenal teman-teman di NU yang dari yang anak muda sampai kiainya itu saya akrab itu. Tetapi yang saya tidak mengerti, kenapa NU seolah-olah cemas dengan keadaan politik di depan yang isinya Islamofobi. Jadi Mardhani mulai dengan satu uraian preskriptif, uraian yang sifatnya kehendak, keinginan kita tuh. Ingin melihat NU tumbuh sebagai tadi dia pakai istilah bagus, melting pot dari keberagaman tuh. Tetapi yang kita sebut uraian itu sebetulnya atau keinginan itu dibatalkan oleh keadaan hari ini. Jadi 100 tahun itu kalau dia besi itu mengalami kelelahan, metal fatigue gitu. Sebagai anak teknik pasti Pak Mardhani tahu tuh. Paham. Kelelahan metal itu. Demikian juga NU mengalami institutional fatigue, lelah secara institusional. Dan itu yang membuat orang sekarang membayangkan kenapa NU ragu-ragu untuk menyatakan diri sebagai oposisi. Walaupun memang NU nggak boleh ambil sikap politik. Tetapi orang ingat bahwa Gus Dur mengambil posisi oposisi dengan kekuasaan. Gus Dur mengajarkan kita tentang kemajemukan yang sifatnya natural, bukan kemajukan yang dibuat berdasarkan posisi-posisi tertentu. Dan yang lebih ajaib lagi, kalau saya tanya sama anak muda, apa beda antara NU dan Muhammadiyah tuh? Mereka nggak tahu. Mereka cuma tahu ini organisasi Islam tuh. Tapi kalau saya tanya misalnya, apa beda NU dan BUMN? Nah, mereka langsung tahu tuh. Antara NU dan BUMN. Karena sekarang kelihatannya BUMN itu badan usaha milik NU tuh. Sinismenya semacam itu tuh. Karena ya saya buka aja soal itu. Supaya kita ngerti bahwa komersialisasi di NU itu sangat terasa tuh. Jadi kalau kita lihat gerak-geri NU kan seolah-olah di belakang NU ada anggaran besar yang kita nggak tahu datang dari mana. Yang kita bisa duga adalah NU berlimpah fasilitas untuk satu aktivitas proyek nasional yaitu anti radikalisme itu. Yang itu yang saya tangkap, anti radikalisme oke. Tetapi ada dua hal yang mesti kita bedakan. Anti radikalisme tapi tidak disertai dengan proposal kemajemukan itu juga berbahaya. Jadi kalau NU misalnya dari awal ingin menuntun bangsa ini supaya majemuk, harusnya proposal kemajemukan itu juga di dalamnya adalah kritik terhadap kekuasaan yang menyebabkan bangsa ini tidak bisa tumbuh secara majemuk. Jadi sekaligus di ulang tahun ini lebih baik saya kasih kritik daripada saya kasih pujian gitu kan. Nah ini soal-soal yang harusnya dipikirkan secara serius bahwa kita ingin ada NU, ada Muhammadiyah yang mewakili politik identitas Muslim. Yang terjadi sebaliknya, NU seolah-olah melarang politik identitas. Padahal soal politik identitas itu adalah basis kultural dari politik kita dari awal. Sekarang kalau misalnya larang politik identitas, lalu semua partai sama jadinya kan. Lalu distintif karakter dari bangsa ini apa itu? Nah itu sebetulnya yang jadi kegelisahan saya kalau NU karena pertimbangan-pertimbangan pragmatisme lalu berubah menjadi institusi yang di dalamnya konsesinya tinggi sekali itu, transaksinya tinggi sekali itu. Nah itu yang ingin saya ucapkan di hari ulang tahun NU. Karena saya kenal teman-teman di NU yang dari yang anak muda sampai kiainya itu saya akrab itu. Tetapi yang saya tidak mengerti, kenapa NU seolah-olah cemas dengan keadaan politik di depan yang isinya Islamofobi. Pada saat yang sama, proponen NU tidak mengucapkan fakta bahwa antropologi bangsa ini memang kemajemukan itu. Jadi sekali lagi, poin utama saya adalah menginginkan, ini kumpulan keinginan NU menumbuhkan semangat untuk percaya bahwa bangsa ini bisa diolah di dalam kemajemukan. Bukan harus disatukan di dalam apa yang disebut Pancasila tuh. Dulu NU juga kritis terhadap P4 kok. Di zaman Gus Dur, NU punya banyak manifesto untuk mengkritik posisi Pancasila ketika dijalankan sebagai alat untuk menggebuk masyarakat sipil. Nah sekarang kelihatannya NU berubah di dalam posisi itu karena NU ada di kekuasaan. Jadi sekali lagi tidak ada maksud untuk mengevaluasi NU, tapi saya mengevaluasi penampilan politis NU yang sangat berat sebelah itu.